Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di sini di Mana? di Kota Bandung. Kota Bandung. Bandung sedang dingin. Nasinya 2. Nasinya 2. Ijok offline di bawah online. Batur mau ngertiin sih sang mana 2 teh naon. Ya sudah, lanjut lagi di seriesnya podcast kita. Masih bersama kita di obrolan Sapi. Oke, dari sekian banyak judul yang sudah di-list oleh tim kreatif kami, ada satu judul yang sangat unik dan tidak paham saya, yaitu filtrasi air dalam kurung Hobi ikan. hobi ikan. Jadi ditekankan lagi filtrasi airnya bukan buat air minum katanya. Bukan buat air minum, Tapi untuk hobi ikan. hobi ikan. Nah, Narasumbernya? narasumbernya adalah ada Bang Dike. Dike, ya. Nah, Lihat nih listnya. Ada yang jadi. Orang gestilus ya. Orang gestilus aja. nggak apa-apa. Sebentar nanti dipanggil jadi narasumber di Supaya Anda kampus. nggak terlalu kocak. Dipanggil nanti jadi narasumber di PB gitu, di peternakan dan pertanian kan oke gitu. Ngomongin gara-gara ngomongin filtrasi air hobi ikan. Nanti di itu ya sama fakultas ternak sapi. Filtrasi air untuk sapi biar murni. Oke, apa? Tapi kan ada juga kan filtrasi air buat pakan itu kan. Kayak misalnya Saya nggak tahu itu. Kira Iya, sapi kalau minum-minum aja dari sungai gitu atau dari genangan air. misalnya kan ada ya ini ya apa peternakan ya. Dia nutrisi. Hmm. Nah itu juga ada tuh dia jadi ternak bakteri gitu apa namanya? Ternak bakteri. Iya. Jadi buat si pakan itu. Jadi air si bakteri ini. Saya dulu ada rencana Kutu air. Enggak. Iya, ternak kutu air saya dulu pernah Enggak kepikiran. ngomong bakteri namanya bakteri anaerob. Anaerob. Yang Bakteri lawannya bakteri aerob. Iya itu. Aerob, anaerob. Bakteri yang baik lah kayak Yakult. Oh, kayak bakteri baik. yang apa dia tuh bentuknya kayak beruang. Disebutnya apa ya pokoknya. Bakteri tapi bentuknya kayak beruang. Iya, dia yang Beruang apa? laut. Beruang air, beruang Beruang air ya. Disebutnya beruang air kalau nggak salah. Anjing. Water bear. Air. Heeh. Makin Tapi itu bakteri yang paling besar. Maksudnya ukuran bakteri dia yang paling gede gitu. dan dia baik. Nah, dia buat ternak. Karakter Bakteri ini bisa kelihatan dia baik atau enggak itu dari mana ya? Perilakunya lah. Dan nilai-nilai yang dijaga. sebenarnya lihat dari nilai rapot sikapnya apa A, B atau C. Penilaian. Ada penilaian. Iya, orang banyak yang anjis apa. Itu teh apa gue. Iya, balik lagi. Oke. Saya tanya tim kreatifnya dulu ini yang nulis. Ini maksud dan tujuannya apa? Filtrasi air itu kan masalah kualitas air. Kualitas air. Masalah Jadi kualitas air. banyak yang belum paham. Sebenarnya orang punya akuarium nggak di rumah? Enggak. Nggak. Belum pernah juga punya. Kadang-kadang orang tuh tiba-tiba pengen punya ikan. Ya, pakai air keran gitu, air tanah. Suka ikan, lihat ikan ini, atau ikut-ikutan temennya, ya kan? Oh ini miara ikan ini. Padahal sebenarnya kalau yang benar-benar hobi ikan dalam kurung itu, Hobi ikan itu. sebenarnya kita miara air, memelihara air sebenarnya, Menjaga kualitas air. kualitas air. supaya cocok sama ikannya. Jadi sebenarnya kita bikin ekosistem si ikan kondisi air semirip mungkin dengan si kondisi ikan. Ikan kan di alam tuh. Sedangkan itu di akuarium. Gimana caranya membuat akuarium itu Seperti di alam aslinya. seperti ekosistem aslinya. Oke. Termasuk itu kualitas airnya. Beda ikan beda airnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa ikan itu nggak bisa disatuin dalam satu akuarium yang sama. Bisa. Ikan Bisa. hiu itu sama ikan cupang kan nggak bisa. Ya kecuali itu. Gede teuing. Ikan hiu kalau dicupang juga ngigit. Ya nggak bisa juga sih, benar. Sama kayak tanaman itu bukan melihara tanaman tapi melihara tanahnya. Oke. Tuh. Menjaga unsur, kalau tanaman ya misalnya unsur hara gitu atau apa, ini kan beda tanaman beda kebutuhan nutrisi
kebutuhan nutrisinya kan beda-beda tiap tanaman. Oh, jadi kalau misalkan si nutrisi tanahnya sangat banyak, itu ada beberapa tanaman yang nggak cocok justru di situ. Iya. Ada tanaman disiram terus, ada yang malah yang kebanyakan disiram malah mati ada. Kaktus Akarnya busuk. Oh, akarnya busuk. Oke. Sama ikan juga. sama ikan. Itu. beda-beda. Misalnya, wah hobi tanaman, pengen keren kaktus, setiap sore disiram lah, mati lah. Oke. Bukan berarti si kaktus itu tidak tahan banting itu. Kaktusnya gengsi gitu. Banyak. Wah, nggak kuat mental gitu, terlalu banyak disiram khutbah dan ceramah gitu, mati gitu. Nggak gitu ya? Depresi. Oh. Balik lagi berarti. Jadi apa? Melihara ikan itu sama dengan memelihara air. Sebenarnya lebih tepatnya melihara air. Melihara, menjaga mungkin. Jadi tidak bisa ikan itu dikasih sama air mineral gitu. Bisa aja. Bisa, cuman kan maksudnya banyak yang melihara ikan itu, misalnya kita beli ikan, mati beli lagi, mati beli lagi, mati beli lagi sampai ikannya tuh hidup. Kan ikan orang hidup, nah padahal nggak gitu caranya gitu. Oh, saya pikir siklusnya begitu. Jadi saya melihara ikan mati ya sudah umurnya gitu. Mulai dari we nasibkeun deui ka akuarium. Nggak berpikir bahwa wah saya salah meliharanya nih gitu. Enggak. Yang penting mah ada burubuk-burubuknya. Yang penting mah ada air, ada buluk-buluk. Di paraban, Di dikecering, paraban. cik, buluk-buluk kecil. Oh, berarti bukan begitu. Bukan. Ari, kok serius banget sih? Jawabannya formal semua, kok saya curiga aja. Iya bener. ini lebih cocok jadi narasumber. Iya sih dah, tukang koin mah iya. Si ikan itu biasanya umurnya berapa tahun sih? Beda-beda. Beda. Kau itu bisa tahunan ya? Bisa ratusan tahun. Koi. Iya. Dengan penanganan yang tepat ya. Koi ratusan tahun. Dengan apa ya maksudnya kalau hewan itu kan koi kura-kura kan itu Wih, Iya sih, kura-kura masih. kita dari kecil sampai mati misalnya punya kura-kura sampai mati juga kura-kura masih hidup, kita udah nggak ada. Cikuya. Ini kan koi saya juga lebih tua dari anak saya. Oh iya, udah berapa tahun ya? Udah berapa ya? 2015, 14. Kenapa sih koinya ini masih hidup? Karena kualitas airnya terjaga. kecuali mati lampu. Filtrasi air. Filtrasi Itu air. yang dijaga. Sebenarnya kan nggak perlu filtrasi kalau di alam karena airnya mau jalan terus. Tapi perlu listrik Oh. juga kan berarti. Macam-macam. Maksudnya tapi kan ini beda, nggak apa-apa lah kita pakai format 2 narasumber ya. Karena dia nanti jelasin yang Ikan yang akuarium. lain gitu, ikan akuarium. Sebenarnya ada yang butuh, ada yang enggak. Jadi Apa? listrik. Listrik. Kayak kemarin yang di Sumatera tuh kan mati lampu tuh PLN. Oh iya, Banyak ikan-ikannya yang- banyak yang. Oh, Kayak arwana yang di depan rumah dijajarkan gitu. Iya, arwana. Gara-gara mati Oh, listrik iya, seberapa hari gitu ya. sehari. Seharian ya. 4 jam. Sampai 24 jam. Sampai mati gitu. Kalau mati listrik, ikan mati itu kan persoalannya cuma satu sebenarnya. keracunan. Sebelumnya kebanyakan dikasih makan, pada saat listrik mati dia membuang sekresi kan, ngeluarin racun-racun dalam tubuhnya. Si akuarium itu tidak bisa memfiltrasi. Jadi air tempat dia tinggal itu Udah jadi kotor racun gitu. Matilah dia di situ. Jadi bukan karena listriknya sebenarnya. Karena apanya tuh? Karena sehari sebelumnya. Pembuangan ikannya. Jadi ibaratnya kita tinggal di rumah, suatu saat mampet WC terus marodol di dinya. Terusan. Gitu. Ini hasil laum kan ngojai didinya, jadinya modal didinya kan. Itu ikan di kolam atau di akuarium semalam mati listrik, mati. Ya. Tapi ada ikan yang dikirim Oh antar iya. Pulau Jawa misalnya atau ke Sumatera 2 hari perjalanan nggak mati tanpa listrik kan itu. Bukan Cuma di magic, kantong bukan magic. Bukan. Ya, kan ketok atau magic. basicnya kan gini, si ikan di laut itu, ikan di air itu mau di sungai, mau di laut, mau di danau, itu kan nggak setiap saat makan kan. Iya. Mereka butuh berburu untuk makan gitu. Nah, ketika dia didomestifikasi di akuarium atau di kolam, Disuguhan terus. disuguhan terus ku si nubogana. Akhirnya kan dia akan terus mencerna, buang air segala macam, Ekskresi. buang kotoran. Nah, itu yang bikin si air itu menjadi rusak gitu Jadi kualitasnya. si ikan ini kalau dikasih makan gratis itu mati. Hah? Terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. banyak. Terlalu banyak.
Jadi sewajarnya aja. Jadi kalau misalkan makan siangnya aja nggak apa-apa gitu. Makan siangnya aja nggak apa-apa. Dan ikan itu kan maksudnya Ikan. Ikan. Iya, ikan predator itu kan makan yang siang gratis. ikan predator kan juga siklusnya nggak tiap saat makan. Iya. Pasti ada jeda-jeda dia nggak makan karena harus berburu gitu. Jadi kayak misalnya ikan di tempat wisata, misalnya kayak di Bandung, di Lembang, Floating market. Floating market, itu kan tiap hari ada yang datang terus ayam. Iya. Cuman iya ya. porsi dia makan yang dikasih sama orang-orang di situ, sama kapasitas filtrasinya, sama debit air yang ada di situ itu cukup gitu. Jadi ada kemungkinan dia Perbandingan itu Oh, Iya. airnya lebih banyak Lebih daripada banyak. racunnya nanti gitu. itu makanya yang kalau nggak pakai listrik juga bisa karena basicnya kan ikan hidup nggak pakai listrik. Intinya Bisa. bukan karena makannya sih, Hmm. tapi ketika ikan banyak makan, akhirnya dia banyak pengeluaran gitu. Banyak Banyak awal. banyak beol. Pengeluaran itu kan Banyak bisa buah ada buahan. dua, bisa modal. Maksudnya kalau bahasa ilmiahnya ada ekskresi, ada sekresi. Itu pelajaran IPA sih dulu. Iya. Kalau ekskresi itu kan ya feses keluarnya. Ya. Kalau Nah, ada sekresi itu Sekresi itu kayak Keringat, keringat. keringat. Gitu. Kalau manusia mah Ya, keringat gitu. lah. Oh, keringat. Kalau gue kesangan. Kesana. Mengeluarkan Ngelapnya kumaha? nyusutna nu hese. Kalau dia dipegang misalnya ikannya berlendir gitu ya. Kan Itu bukan kesang. cuma ikan berlendir. Ya itu kan bagian dari salah satunya ada perlindungan tubuh, satunya juga dia ngeluarin zat itu. Oh, lendir ikan itu salah satunya adalah dari sekresi tadi. Kalau dia berlebihan, belendirnya pasti kan kelihatan di air. Ya, oke. Kelihatan di air itu pasti akan Hinyai gitu. berminyak gitu. Oh. Terus dipegang leher, si airnya juga dipegang leher gitu. Nggak keset lah si airnya itu nggak keset dipegangnya. Ya. Itu persoalan itu kalau di desa-desa di budidaya ikan gitu dia nggak pakai listrik tapi di kolamnya itu Dialirkan. sama Dialirkan. sungai atau irigasi jadi ada perputaran. Kalau misalkan kan nggak pakai listrik nih buat ikan akuarium, tapi misalkan pakai hukum fisika gitu. Enggak, Saya kalau di ini akuarium kan bisa. pasti beda. Enggak, Nah, maksudnya kan akuarium kan tetap harus ada listrik. iya maksudnya Bisa, kalau di sebenarnya. akuarium nggak pakai listrik gitu, si airnya diputar terus pakai jarak ketinggian itu biar muter lagi airnya bisa itu. Bisa, ada yang maksudnya banyak macam-macam kan inovasi di akuarium tuh. Yang paling bodoh kan mengganti air sama manusianya diciduk gitu. Itu kan ganti air kan, nggak usah pakai listrik, pakai tenaga, gitu diganti aja. Itu ya hal yang paling bodoh. Ternyata Tapi itu repot benar, sih. tapi itu benar maksudnya mengganti Benar, air. cuma capek-capek. Capek gitu. Ada juga yang pakai gravitasi gitu, ditarik sekali terus kayak selang tadi disedot Iya, dua gitu. tapi kan muter sih airnya. Ya, bisa juga. Tapi kan harus ada- ngelewatin filter dulu. filter itu kan ada beberapa jenis ya. Apa aja? Saya lupa. Filter mekanikal, Mekanikal, Terus organik. biologik, biological, sama kimia sama kimia itu. filternya. Ulangnya kena. Jadi pertama nih, nggak kan si ikan kan buang kotoran. Ya. Kotoran itu sedot nih sama Kesedot sama filter. pompa, Nah, dimasukin ke filter kan. yang ada busa-busanya itu Iya, kan. nah Terus busa itu filter mekanik untuk menyaring kotoran-kotoran Kotoran yang kasar lah. feses atau tai yang terlihat ya sama Ya, mata. yang panjang-panjang itu. Nah, Namanya itu udah kesaring nih. Kesaring. Yang Udah. pertama Nah, saringan kedua, kan tetap airnya mah masih ada bakteri-bakteri dari si Oh, ya. ya kan yang kelihatan kan masih ngalir. Masih ada di Nah, itu air. difilter sama biological. Biological itu yang pakai bahan kimia. pakai gitu-gitu. bakteri, itu bakteri, Oh, pakai bakteri. dihancurin nanti. Gitu. Pernah nyium itu kaos kaki lila gitu, Ya, bau. bau. Nah itu kan mengandung amoniak kan, karena Iya. dari keringat kita. Nah di air itu juga ada amoniak yang bisa bikin si ikan itu mati. Oh. Gitu. Nah amoniak inilah yang dipecah sama si bakteri ini menjadi nitrat Jadi nitrat. atau nitrit lah saya lupa. Oh, berarti nanti juga di kelas kita bisa mengaplikasikan filter udara untuk mahasiswa dan mahasiswi biar tidak bau amoniak. Bisa. Mesh secara gitu. Ada filternya. Ada. Kalau maksudnya di ruangan Hah? ketika banyak amonia, maksudnya dari badan manusia ya, odor gitu, Nah, ada. pakai tanaman sirih gading. Ditempelin ke orangnya gitu. Orang sih. Oh, disimpan di kelas Iya. gitu. Ada alat yang ini sebetulnya kayak kemarin teman ada yang jadi sales itu buat Tanaman. ruangan, bukan alat kayak
filter udara gitu. Filter udara. Yang kayak kotak-kotak gitu. Kayak box. apa? AC portable. AC portable ya. Kayak gitu. Itu kan buat filter di ruangan gitu khusus. Itu bisa ngefilter bau ketek juga. Kayaknya mungkin biar si udaranya terus Bersih. fresh. Nah, itu yang teknologi. Kalau mau natural ya taruh aja satu tanaman itu, dia nyerap. Gitu. Betul. Menyerap racun. Oh, udah kalau di ikan mah tadi ada bakteri itu yang si air itu harus melewati wadah yang ada bakterinya biar bersih. Jadi bakteri itu tertahan sama si Dirubah bakteri. Dirubah. Jadi senyawa kimianya itu dirubah sama Ketika bakterinya. amoniak dirubah menjadi nitrat, nitrat menjadi nitrit. Apa kebalik gitu? Apa ini? Kalau nggak salah gitu sih. Baru jadi nggak berbahaya kan itu kalau amoniak sangat beracun banget buat ikan. Nah, Nggak usah buat ikan, buat manusia aja beracun itu. tapi amoniak itu ada di cat rambut. Ya, Dia kalau bahaya. Di bom juga ada. makanya Bom bahaya. juga Kan ada. bahaya. Terhirup Rambut kan- bahaya, apalagi kemakan gitu. Oke. Nah itu salah satunya pengurainya itu bakteri yang makan dari oksigen. Bakteri yang makan dari oksigen. Bakteri aerob tadi. Aerob. Kan dia makan dari oksigen, makanya ada belubuk-belubuk kan itu teh. Oh, itu teh dari bakteri itu. Bukan yang alat yang alat belubuk-belubuk aerator itu? itu yang Aerator. gelembung-gelembung itu kan fungsinya menambahkan Oksigen. kadar oksigen dalam air supaya satu buat napasnya ikan, buat apa namanya ya kebutuhan ikan, kebutuhan oksigen di dalam air. Yang kedua buat ngasih makan bakterinya. Tapi pertanyaan saya teh kan air teh kan H2O atuh. Kan oksigen unggul. Nah, udah ditambahin lagi oksigen. Ada hidrogennya, nya. H2O kan hidrogen. H2O-nya kan oksigennya ada satu. Iya, karena kan oksigen murni harus dipecah dari hidrogen. Jadi memang butuh tambahan oksigen baru. Iya. Kan orang mau bisa menghirup napas pakai H2O tuh. Kalau insang bisa. Nggak bisa pasti mecah jadi oksigen. Harus Iya, dipecah dulu betul. jadi oksigen. Oh, Semakin banyak ikan yang di dalam kolam atau akuarium, semakin banyak Kebutuhan. oksigen yang di Oh, dalam. jadi bukan tiba-tiba H2O oksigennya diambil yang hidrogennya lepas gitu ke Terus udara. ada reaksi kimia. Pernah lihat ini nggak di rumah sakit? Sekarang kan banyak rumah sakit yang mengganti tabung oksigen sama sistem aerator. Iya. Nah di Yang belakang ditembok-tembok. Nah itu kan dia nambahin gitu ke sini kan. Iya, Si gitu. H2O itu dipecah dalam reaksi itu ke Oh, kitanya. biar jadi oksigen ke kitanya. Iya. Sisanya dibuang jadi H2. Bukan airnya yang disalurin ke hidung, Ah, bukan. tapi merubah si air itu kan. Jadi si oksigennya dihirup sama kita, hidrogennya dibuang. Buat hidrogennya buat Hidrogennya jadi bahan bakar bisa Buat kan ya? balon gas. Buat balon gas. Nggak tahu ya itu mah limbah ini udah. Ya semacam gitu. Jadi siklusnya ya gitu sebenarnya si apa. Nah cuman yang pengen di ini itu digaris bawahin sebenarnya memang filtrasi air tuh kalau misalnya kita paham tentang filtrasi air, sebenarnya keberlimpahan air pada saat banjir itu bisa kita manfaatkan untuk air yang lebih bersih untuk kehidupan kita, minimal ke kumbah-kumbah gitu, atau nanti dimasak lagi. Jadi ada recycling air. Kita bikin desainnya untuk dijadiin jurnal bisa ya? Udah sama. Oh udah ya? Jadi nggak cuma oh iya banjir bikin gitunya, seolah-olah si air itu adalah sampah gitu. Padahal kalau kita punya tempat penampungan tertentu terus kemudian di filtrasi kembali, nah itu kan bisa jadi cadangan air buat kita juga. Benar. Jadi bukan jadi sesuatu bencana banjir itu ya, malah jadi stok air. Jadi kalau yang apa? Yang apa sih yang kalau di taman kita bikin apa? Yang buletan gitu. Yang digali. Nah, Oh itu namanya ini lubang biopori. Biopori. itu kan termasuk ini juga kan ya Itu buat programnya penampungan. Mas Anies. Enggak. Biopori ada- untuk ya menambah itu. Kan ada dua Biopori itu cuma nambah daya serap daya tanah. tanah. Daya serap supaya air tuh nggak semuanya ngalir, tapi ada juga yang terserap karena biopori itu biasanya dibuatnya di pemukiman yang padat, yang udah semen lah, udah beton Aspal. kan itu nggak nyerap air, ya kan? Nah yang nyerap air itu makanya dibuat lubang supaya ada bisa masuk ke airnya tuh ke situ udah keserap sama tanah, ketemu tanah. Kalau ketemu tanah mah air kan keserap.
Iya sih. Ya kan? Kalau ketemu beton sama asal mah nyerap anggaran. Iya benar. Waduh. Oke. Sok, naon deui? Soalnya rumit, gitu saya baru dengar gitu. Iya, nah awal-awal sebenarnya rumit gitu. Nah tapi ada nih yang lebih sederhana dari si Mang Dika ini. Yang Tentang sederhana itu ikan-ikan sebenarnya ya. untuk ikan-ikan tertentu. Nah, aja. ikan-ikan tertentu. Ikan-ikan tertentu. Jadi ada ikan yang memang habitat aslinya misalnya sungai, yang airnya tuh memang muter terus, air mengalir. Tapi kan ada ikan juga yang habitatnya memang dia air tetap, air diem. Lele, Jepang. Ya, cupang. cupang. Makanya cupang nggak usah pakai. Iya, pakai Nggak usah pakai. Dia cuma di gelas Jar aja aja. bisa Sirup. diminum aja. Iya. Tapi umurnya Untuk nggak waktu panjang. yang lama, iya. Oh. Tapi cukup efektif untuk menghancurkan jentik-jentik nyamuk. Iya. Saya pernah lihat di rumahnya kakek jauh lahnya, bukan kakek kandung gitu. Di bak mandinya itu ada ikan. Iya, Oh, zaman kalau dulu itu- kayak gitu ya. Itu Zaman kan buat dulu. makanin jentik. Orang mikirnya kan iya emang lauk China tuh hanyir gitu, tuh bau gitu kan. Dalamnya masih ada ikan gitu. Kajin hanya daripada DBD. Nah tapi ini kalau ketika hanyir, si air yang ada ikan hanyir itu berarti ikannya sakit. Iya, kalau sehat harusnya. Itu kalau sehat enggak, dan itu ketika iya mun anjir. sakit ikannya. Oh berarti besar tuh. Mau juga. Hasilnya saya memang laukna bau anjir gitu. Nanti sekresi ikannya berlebih. Berlebih amoniak gitu kan yang beredar di situ, sakit ikannya. Ikan hidup. Ikan hidup. Pemajikan orang masak lauk hanyir eta lauk gering atau Eta empeduna pecah apa sih? oh pas proses masak kita mah teu bener. Itu mah kan udah mati. Dan faktanya kan gini, ketika koi itu hidup di kolam yang kita pelihara nih, airnya itu layak minum. Iya, Harusnya. Iya, airnya layak minum karena koi itu menjadi parameter air bersih. Di Jepang kan koinya di selokan, bersih airnya. Ya kalau Jepang sih kayaknya saya percaya gitu, tapi kalau ada koi di sungai di Bandung sih bisa percaya. Di Jawa ya. Di Jawa. Itu mah di sawah saya bukan? Itu. Enggak, di kota, Di di Parit Jogja, sama. di Parit sama. Itu Tapi tanahnya bersih. bersih gitu. Kalau udara tuh burung dara ya kalau nggak salah. Apa? Ya buat kualitas Kualitas udara udara. itu tuh burung dara apa? Oh kalau langitnya udaranya bersih itu ada burung dara. burung daranya ini gitu. Kalau di air mah ada koi. Koi hidup di situ Bisa. sehat. Ya bisa ada koi tapi mun pae keserokan gitu. Terus mun koina sehat di situ. Sehat, Bersih bersih. air bersih. bersih, layak untuk minumnya, tapi dipasah heula nya. Oh kudu dipasang anger, sugan tuh langsung bisa diuyup. Ya, ada kan tapi yang nggak memang dipasak aja nggak layak gitu, yang kandungan besinya Banyak tinggi. tuh air-air tanah di kota Bandung kan sekarang banyak yang tidak layak minum kan. Artesis. 70% apa 78% itu kan tercemar tinja. Anjir. Ya, Yang selain air tanahnya. Air tanah itu selain yang yang saya baca kemarin di berita itu. tinja juga kan ada kandungan mineral yang tinggi pisan, tinggi pisan. Jadi koneng gitu sih. Le, Nah, nggak orang- pakai le. Beneran nggak pakai le. Saya pernah menangani satu kasus Kesurupan. di wilayah Bandung Timur itu melihara koi pakai air tanahnya dia gitu, air rumahnya. Wah, itu langsung mati koinya. Karena airnya beracun. Disponsori oleh Tresna Rasa. Oh, lu kesurupan. Langsung mati. Brownies rasa sirup. Oke. Jadi, Tapi apa tadi? iya karena kandungannya itu yang Aman. mineralnya tinggi. Tapi Akhirnya. ini apa? Hah? Yaudah. Ya akhirnya dia pakai galon untuk melihara koi, baru hidup. Ini buat intermezzo bentar. Ini buat cerita kocak ya maksudnya. Waktu pas KKN, zaman orang KKN ya, pas di Unpad. Jadi ada anak KKN yang di Sumedang apa kemana gitu. Nah, kalau di desa mah kan gitu ya, si bak mandi, terus air nih dari sungai atau kan ngucur terus kan ya. Terus air dari bak mandinya ke balong kan. Iya. Nah biasanya tuh kalau lagi hujan atau apa, airnya suka keruh. Nah ada anak KKN, anak Unpad mau mandi cewek, terus dia kan bawa detol cair gitu. Ngeliat airnya keruh, mungkin wah bakterinya tinggi, dicemplungin detolnya ke bak mandi, mandi aja. Terus besoknya si bapak yang punya balong nanya, Neng, kenapa ya Mbak? Ikan bapak pada mati semua. Kayak goblok.
Nah, itu orang kota Eh, yang KKN di lagi. desa. Kargonya juga apa dah? Mungkin dia nggak tahu. Cantik Iya. nggak? Cantik nggak? Duka dah. Kalau cewek cantik ya nggak apa-apa. Mungkin dia nggak tahu. Kakain lain. Kalau goreng patut tolol lah. Bukan di daerah orang, kakain situ. Oh. Ikan yang paling kuat tanpa harus ada filtrasi yang baik atau tanpa bantuan bakteri apa tadi gitu. Itu apa? istilahnya hardfish. Sapu. Hardfish. Hardfish. Sapu-sapu. Hardfish Ikan itu hias adalah doang. ikan yang Ikan hias doang. namanya hardfish, tapi sebenarnya dia ikan yang paling mudah gitu untuk dipelihara. Dipelihara. Artinya dia daya tahannya kuat. Tapi bagus untuk jadi hiasan gitu. Ya tergantung selera orang sih. Iya, kayak ikan salah satu ikan yang paling mudah dipelihara itu kalau misalnya ini kan ikan mas, goldfish. Karena bisa jadi hiasan. Ikan Ya, koki. Koki kan goldfish, ikan mas. Oke, makan kecil. Kan ikan biasa aja. Oh iya maksudnya ikan mas mah yang saya ingat ikan hias, ikan mas ikan pasar kan hardfish. gede-gede. Ikan mas pasar. Karena Kalau Itu koki kan- mah koki kan masih kecil-kecil gitunya mas. Enggak yang bulat-bulat gitu. Itu yang bulat-bulat. Oh iya koki yang jenong itu kan bukan iya. Lohan. bukan lohan yang kecil Ya, tapi ya ada kepalanya jenongnya gede. juga. Yang matanya gede. Yang matanya gede itu koki ya. Iya. Itu keluarganya ikan mas juga. Iya, itu goldfish. Oh. Ikan mas tuh ikan mas koki, ikan mas yang di pasar yang kita makan. Oh. Koi itu kan ikan mas. Jenis. Oh jenisnya masih ikan Tapi mas. yang paling kuat di antara ikan mas ya ikan koki. Koki itu yang iya itu banyak jadi hiasan-hiasan kan. Jadi nggak itu lebih gampang untuk untuk Hidup. menanganinya lah ya. Cupang Jepang. atau yang kemarin rame itu cana. Cana mah yang kecil-kecil Cana banget. itu snake head fish. Ikan Karena kepala ular ular yang di ini, yang di sungai-sungai gitu. dari rawa. Rawa. Ikan gabus sebenarnya, ikan gabus lah. Oh itu apa? Siklid itu apa? Kalau siklid Siklid itu dia kan dari danau. Itu kan impor. Kalau siklid itu dia aslinya ada yang Afrikan, ada yang Amerikan lah istilahnya kalau kebagi dua ya. African siklid sama American siklid kan jenisnya sama tapi Oh ikannya dari sana. iya. Nah, originnya gitu dari Kalau diimpor gitu dari Afrika ke Indonesia ikan siklid ini pas datang ke Indonesia itu nggak Nggak- roaming bahasa gitu nggak? Yang paling di dahar ke Oscar. itu kan harus butuh adaptasi kan. Dia pusing itu datang ini Pasti di butuh sungai adaptasi Indonesia, gitu. ketika Nah itu ketika adaptasi. African Cichlid pertama ke sini pasti setengahnya mati. Yang kuat akhirnya bisa beradaptasi sama suasana di sini gitu ya, di Indonesia misalnya. Kalau ikan betok itu jelmaan ini ya. Ikan koi yang dikutuk kan. Tok. Betok, guys. Nah ikan betok kan suka ke atas tuh. Mangap-mangap kan. Kok ikan betok itu sebenarnya itu. Itu Iya, yang warna-warni. belang-belang, Tiga koi tapi bohong. Bukan. Lebih Lebih lemah. ada. nggak kayak ikan koi. sapu-sapu. Beda jenis ininya, beda jenis. Cuman dia suka bareng sama koi, suka bareng sama ikan. Mukanya serem. Ikan betok no mana ikan betok? Dia tuh nyari oksigen ke atas gitu. Blok gitu. Ikan betok. Oh, tidak menarik sekali ya. Ada hiasnya. Tapi kan di sini banyak yang gitu. Oh iya ada yang warna biru. Itu daya tahannya tinggi. Itu daya tahan tinggi. Dia di darat aja masih bisa hidup gitu. Ikan betok laut tuh bagus. Betok laut. Itu tulisannya betok laut sih. Adraquatic apa itu? Kalau betokok Betok. dendeng. Oh ya. Tapi yang susah tuh sebenarnya ikan predator ya. Predator sungai. Ikan koi yang paling susah itu Paling- sama apa? Diskus. Diskus. Diskus Itu yang kayak Ikan diskusi. jaringan. Makanya Dia bulat gitu. Oh, Ikan apa? Ikan diskus. discus. Itu perawatannya harus filtrasinya harus sama Oh kayak ini. Itu level-level Oh, ini tinggi bagus koi ya. sama itu. Oh satunya 65.000. Oh enggak, itu yang masih Itu apa? biasa itu. Ini tulisannya 60. Itu Ya, 11.000. Yang butut itu. Yang butut. Kayak yang datangnya tahunya ikan ini cecere aja. itu ikan ini Oh, ikan ikan diskus. sungai tawar. Iya, sungai air tawar. Dari mana? Yang dari luar negeri juga? Amazon. Amazon. Oh jauh-jauh ke Indonesia dari Amazon. Sebenarnya kalau ngomongin ekspor impor, ikan itu sebenarnya bagus banget buat ekspor impor. Oh. Kita tuh jalan kan ekspor kita kan salah satu arwana. Iya. Atau ini nih yang paling menarik kalau ngomongin cichlid, Hmm. ada salah satu masuknya sih American cichlid. Hmm.
Apa itu? Di dunia itu ada para pecinta siklid lah ya. Ya. Ketika ditanya apa siklid favoritmu, namanya Green Terror. Itu di luar itu mungkin salah satu yang paling mahal Green Terror. Di sini bahasanya apa? Golsom. Oh, nya Ikan golsom di sini tuh dianggap hama. Ketika di luar tuh dianggap ikan paling mahal. Di sini anggap hama. Kalau misalnya ngabedahkeun balong, pasti aya eta kata si golsom eta teh aya kan tadi pelak. Urang melak nila nah hajo aya golsom, urang melak lauk emas nah bet aya golsom. Pijeun. Itulah canggihnya orang sini. Padahal itu teh di luar negeri mah mahal. Ya kan sama aja kayak di kita mah ikan mas levelnya untuk makanan kan paling rendah kan dibanding Ya. gurame lah gitu. Ya. Lah di Jepang jadi koi sampai sini 900 juta. Jadi kumaha penanganannya sebenarnya. Iya, dan budidaya akhirnya dia bisa lihat nilai ekonomis dari ikan kan orang luar lah gitu. Oh iya. Ibaratnya kalau misalnya pecinta motor itu nguliknya mesin, kalau pencinta air ini nguliknya filtrasi ya. Iya, Iya. ke filtrasinya. Karena filtrasi juga akan berpengaruh ke kesehatan ikan kan ngaruhnya ke body, bentuk badan ikannya sama warna. Ke corak sama warna gitu. Iya. Ya. Makanya yang nggak heran juga yang mainan ikan itu bukan cere-cere kan itu udah mainannya ya kelas atas juga gitu yang Yang senang investasi di ikan. situ. Investasi di Iya ikan. kayak misalnya Nazarudin itu kan. Serudin. Iya waktu itu kan pas Si- mau disita rumahnya. bukan Nazarudin, Iya Nazarudin. ketua Demokrat itu kan. Si Nazarudin. Anas, Anas, Maningrum, Anas. Anas, Iya yang dibilang kan iya Anas. kalian boleh sita rumah saya, Asal asal jangan jangan koi koi saya. saya. Gitu. Koi. Oh iya. Terus nanti tuh koinnya yang ngurus siapa? Ya ada lah telepon aja orang suruh ngurus. Oh, karena mahal. Ya, Jadi ya kan beda-beda orang ya maksudnya ada yang Karena lihatnya memang karena sayang mahalnya, ya ada juga yang karena Historis atau apa emosional. macam-macam. Cuman ya itu yang apa namanya, ketika melihara ikan teh lain hobi-hobi sembarangan sebenarnya gitu. Ketika kita memahami filtrasi, nilai ekonomisnya itu jadi bisa Iya jadi kan. bisnis yang bagus. Saya belum paham tentang hobi ikan teh ya. Jadi nganggapnya kan dulu ikan mah ya udah yang penting ada di akuarium aja gitu. Ternyata ada yang banyak. Karena misalnya gini, ikan itu kan sekali dibudidayakan berapa ribu kan? Ya. Sekali bertelur kan Kalau bertelur kan banyak banget. Ya. Nah itu kalau kita bisa lihat sisi bisnisnya gitu, sisi ekonomisnya gede banget berarti segitu. Asal paham filtrasinya tadi. Kalau jalan bener-bener makan. Ya kayak di itu rekanan kita di Pangandaran, Pak Amir kan Ya. ke perikanan. Ya udah dia paham filtrasi segala macam, mau ikan apapun di situ. Tapi itu air tawar kan ya? Air Walaupun tawar, dekat ya. laut. Iya. Ya kalau walaupun itu orang tuh ngerti selain filtrasi, maksudnya untuk kan menjaga kualitas air dan tergantung ikannya juga kan kadang-kadang orang tuh enggak, orang sini terutama yang main ikan, yang doyan punya ikan, Banyak kan? sejago-jagonya juga jarang yang sampai ngetes kadar nitrat, Iya. jarang gitu. Kalau sedangkan kalau di luar tuh jangankan ngurusin kadar nitrat, kadar racun segala macam di kolam teh, ngambil sampel air. Orang luar tuh cuman kalau punya akuarium dia cuman beli ikan jantan. Di mana? Di luar negeri? Ini kalau merah ikan cuman jantan aja. Kalau Kenapa? ya karena biar nggak beranak. Kenapa biar nggak berani? Nah kalau orang sini kan wah beranak bagus ini bisa dijual. Kalau di sana tuh nggak mikirin kayak gitu. Oh, yang Maksudnya maksudnya saya mikirkan iya nah persalinan. persalinan. Ya maksudnya kan kalau misalkan ikannya beranak jadi nambah banyak gitu maksudnya. Itu kan pola pikirnya orang sini. Ya. Kalau di sana ya udah mencintai satu itu udah kayak art lah gitu. Oh. Satu aja itu yang ininya. Udah ikan mah umurnya panjang deh ya, asal filternya benar. Ditambah ada lagi orang sini tuh kayak kurang merhatiin pH air, kadar keasaman. Itu kan ikan beda-beda kebutuhannya gitu. Misalnya satu jenis cichlid, American cichlid sama African cichlid itu nggak bisa disatuin orang. Wah ini cichlid green terror misalnya, gosong dimasukin sama African cichlid apa misalnya
Peacock gitu, ikan peacock. Yang nggak bisa lah, ada Bisa jadi perbudakan. kebutuhannya beda gitu. Si Kemarin airnya juga aplikasi beda clean gitu. gitu. Kerja di ladang kapas orang gitu enggak? Tapi lebih kerenan yang aplikasi dari segi warna ya. Oh, dari sekarang. Oh, karena di Afrika lebih keras mungkin jadi lebih berwarna-warni. Tapi emang itu yang jadi masalah sih beberapa tahun, ya sekitar 10-an tahun kemarin itu kan industri ikan hias di Indonesia tuh belum banyak bertumbuh lah, cuman pemain-pemain besar doang gitu. Mun kesalah sih, orang pernah lihat satu berita ketika di Majalaya kan terkenal ikan masnya, Ikan mas Majalaya Majalaya, lebih ke konsumsi gitu. Kewancingan oke. Pada saat itu tuh terkena virus namanya KHV gitu. KHV kayak ya apa sih, menyerang imunnya si ikan itu. Nggak kata Habis semua. Majalaya Raja mah kahatek kan. Gua kena puting beliung. Oh, terus kebakaran pabriknya. Habis tuh. Terus udah gitu ya udah, berarti kan petani ikannya nggak banyak yang gagal panen lah gitu ibaratnya. Nah, saya itu untuk bangkit lagi itu agak susah karena butuh waktu lagi kan. Untuk bersihin airnya. Untuk mulai lagi. Oh, karena dari ada awal. bakteri yang tadi. Ya, nah akhirnya mulailah di situ teh dididik untuk bisa memisahkan antara jadi namanya diversifikasi usaha lah. Ini ada ikan konsumsi tapi dicoba juga ikan hias. Mulailah di situ budidaya ikan hias gitu. Oke. Salah satu ngebangkitinnya dari situ karena ikan hias itu panennya lebih cepat dibanding ikan konsumsi. Dan jualannya per ekor. Jualannya per ekor jadinya Oh, lebih nggak per cangkir Enggak, kalau konsumsi kan kiloan. Jadi gitu. Oh, kan hias penyijiannya. Ikan hias. Oh, iya mah halus pisan, unik, coraknya bagus. Jepret. Oh, seberang gitu. Dulu sentra koi kan cuma 2 ya, Blitar sama Sukabumi sampai 10 tahun yang lalu. Sekarang ini udah banyak gitu karena memang terbukti dia bisa meningkatkan ekonomi juga. Terus dia tahu ilmunya. Tahu ilmunya gitu sama. Terus Ya. mulai apa? Covid itu kan banyak yang predator ya. Cana gitu segala macam. Predator udah mulai ya salah satunya itu sih di Irfan Hakim tuh, si YouTube-nya Irfan Hakim kan ngeliatin Ya Megatank-nya itu. Megatank Saya kan? seneng nonton itu dulu. Film Iya, bagus awalnya itu tuh sih. megatank yang besar tuh pas ketika dibangun dia tanemin pakai ikan neon. Yang enggak sih. Oh, Wah, booking. gitu tuh Berapa ribu ekor gitu. buat konten. Tapi setelah beres itu nggak ada. Ya Blitar ya salah satu yang hidup benar-benar dari situ kan, dari budidaya koi. Sukabumi Blitar. Yang benar-benar hidup dari situ. Jadi ngejual Soekarno aja guys. Tapi fun fact-nya itu kenapa Blitar bisa kayak gitu karena Kan Soekarno. visinya Bung Karno. Jadi dimintain indukan dari Jepang gitu terus dikasihin ke Blitar untuk dibudidayakan. Kenapa Blitar? Kan dari Blitar Bung Karno. Ini kenapa Blitar? Ya kan Bung Karno emang lemburnya di situ. Oh, karena dia Karena orang orang di situ. Lembur. Oh, orang yang lain karena airnya bagus atau karena udaranya bersih bukan? Nggak tahu sih, cuman Ya mungkin karena itu juga, ada faktor itu juga karena alamnya mungkin mendukung gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bang Dika kenapa nggak ngerokok? Ya? Habis ngemil tadi. Mana yang bakur? Nah, itu maksudnya. oh iya. Kalau ada Tadi ini minta for. Kalau ada bakonya kan jadi nanti saya bisa minta. Itulah yang kedua lah. Kalau Ya. Oke, jadi itu masalah ikan. 38 menit. Gua udah cukup lah. Tempat ini bro, tempat beli ikan hias yang paling mantap di mana? Semua ikan hias ya. Di Bandung apa Ya, di Indonesia? ada sentral kalau di Udah sentra Bandung mah. Oh, tips dan trik aja, misalkan saya Nah, orang yang mau- nggak tahu ikan terus pengen melihara ikan, kan saya sering tergoda sama video klip atau drama bikin ikan teh dina akuarium no bulat ya gini. Hiji we. Akuarium yang bulat, kecil, dan Bisa itu ada bisa ini. disimpan di tengah rumah lah. Itu kira-kira airnya harus gimana? Dan Bukan. itu kan nggak ada filternya. Bukan. Ikannya harus apa? Nah, jangan dulu wadahnya yang bulat, tapi pengen sukanya ikan apa dulu. Baru sesuaiin nanti sama kebutuhan. Oke, ikan yang kuat apa? Yang bisa jadi hiasan di tengah rumah gitu. Iya, yang tanpa filtrasi. Yang tanpa Iya, itu filtrasi. paling cupang. Kalau yang kecil, kalau yang gede cana oke lah. Gitu. Sana tuh yang gimana sih? Saya belum pernah. Snack Biasanya ya? nu bulat-bulat gitu mah lobana koki.
Ya, Oh, koki koki. bulat-bulat kan, kayak toples bulat, terus cuman ada aerator, gelembung, nggak ada filter, resikonya harus ganti air. Oh, jadi yang maksudnya tuh yang perawatannya nggak ribet. Kadang kan orang kepikiran kalau misalkan saya pengen melihara ikan akuarium, kan yang kepikiran Dan dulu nggak ada yang ribet, maksudnya sekoki-kokinya juga selama filtrasinya udah jalan, sistem filtrasinya udah jalan, ya nggak ribet lah. Kan Kan ngasih makan di gangga dia. ngelihat bapak saya dulu atau misalkan saudara kan dulu saat melihara ikan di akuarium itu kan yang paling males adalah saat harus nguras, Nggak usah. harus bersihin Sebenarnya kaca kalau gitu. kalau filternya udah benar, sistem filtrasinya udah benar, nggak perlu ngurang, akuarium diurang itu 2020 terakhir ganti air. Berarti babe orang jeung mang orang tidak tahu ilmunya. Jadi gini nih, yang salah tuh, ketika dikuras, misalnya kita pakai filter nih, udah bener Iya. kan ya, udah jalan, terus pertama munculnya lumut itu kan pasti karena pasti ada lumut kan? ada matahari, Ada cahaya karena matahari. ada cahaya matahari. Ya. Kalau si akuariumnya tidak tersentuh cahaya matahari, kecil kemungkinan muncul lumutnya. Itu. Jadi pertama kan lumut akan muncul karena Matahari. adanya sinar matahari. Kalau pakai lampu UV muncul nggak? Kalau pakai lampu UV itu mencegah pertumbuhan lumut. Jadi kalau misalnya lampu UV Tapi itu sinar mataharinya tetap iya. cuma mencegah lumut. Jadi si akuariumnya di luar kena sinar matahari. Pencegahan supaya lumutnya bertumbuh itu pakai lampu Oh, ditambahin lampu UV. Iya, supaya nggak berlumut. Oh, jadi Gitu. lampu UV ini bisa menahan sinar matahari asli. Bisa menahan, bisa mencegah pertumbuhan lumut, tapi dia juga bisa menggantikan sinar matahari untuk beberapa kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan arwana gitu, arwana kan pengen merah, pakai UV gitu, ditambahin yang harusnya dia cuman 12 jam kena sinar matahari, tambahin 18 jam karena pengen merah misalnya, ya gitu kan Tapi ya. panasin lauknya. Mau panas, tapi kan Tapi yang UV-nya dapat. Kalau yang artifisial, maksudnya ada yang di pasaran ada sinar UV aja, ada UVA, ada UVB, itu udah ada terpisah. Bohlamnya tuh. mau sinar- kepanasan, nendain sinar matahari. Kalau Tapi kita UV-nya bisa dapat. Iya, ada UVA, UVB misalnya, itu mah misalnya bukan buat ikan, buatnya kura-kura. Misalnya punya kura-kura darat nih, tortoise kan, Nah, kura-kura darat. Dia butuh sinar kan, kura-kura yang antara dipisah dijemur atau pakai lampu UV, UVA, UVB. kura-kuranya jadi merah deh. Enggak, dia kan kalau nggak kena matahari si batoknya jadi lemah gitu. Lembek ya. kan. Sama masalah kuras. Kuras Kuras itu tadi gimana kuras? masalah. Jadi justru itu akan menghancurkan ekosistem yang udah terjadi. Mulai lagi air baru, berarti si makhluk hidup di situ, ikan atau kura-kura itu akan mulai lagi beradaptasi. Harus adaptasi lagi. Tiap hari Si diganti. airnya teh. Iya. Jadi ada istilah airnya udah matang. Nah itu berarti sistem filtrasinya Cakep udah gitu. Airnya mah. itu padahal nggak dimasak. Iya, perlu dimasak. Masak air biar matang. Kalau airnya udah matang tuh udah ya udah berarti perputaran udah sangat cukup lah buat ikan yang ada di kolam atau di akuarium. Memang perlu mengganti tapi nggak dikuras, cuman paling sepertiganya lagi. Jangan sampai nguras sampai bawah gitu. Itu yang bikin mati. Jadi mirip kayak terarium. Iya, persis. Kan terarium itu tumbuhan kan itu juga. Tumbuhan. Airnya juga kan itu nggak boleh diganti-ganti. Iya. Jadi biar dia bisa tumbuh hidup di situ terus. Oh. Ngeganti itu cuman refresh doang gitu. Jadi nggak boleh banyak Kalau ini terapetrik. Terakhir, ya komunitas. komunitas. Ayat tuh. Oh banyak. Banyak. Setiap ikan punya komunitasnya sendiri-sendiri. Banyak. Tapi kalau untuk sekarang udah zamannya online ya, sebaiknya untuk bersharing ilmu, maksudnya komunitas luar lah. Iya benar. Nah, kalau masih komunitas lokal bakal dites pakai motor blong di Ya, Lembang. komunitas cupang internasional. Isinya dagang. Ada ya. Iya. Ada forum-forum gitu di situ, tapi kalau baca suka kadang-kadang bodoh sorangan. Karena orang kan tumbuh juga dari sebagai penghobi itu dari forum ya, dari forum dan komunitas. Nah semakin kesini tuh udah berubah. Kalau dulu tuh memang banyak belajar dari forum, komunitas, benar-benar pure gitu belajar tuh diajarin. Ada yang riset sama, oh dia mati di analisis. Kamu naik sih dagang. Oh, Di sini para pedagang. jadi dagang. Jadi nggak cukup belajar dari pengalaman gitu, harus belajar dari forum juga. Dulu. Oh dulu. Sekarang buat mah awal masih mungkin perlu lah ada sedikit. Pasti mungkin dapat lah paling nggak sedikit ilmu pengetahuan lah. Belajar dari pengalaman ntar saya. Tapi kalau banyak-banyak bicara- jangan lah, sebaiknya
deketin forum luar aja. Pelihara koi tiba-tiba mahal terus mati kan sayang duitnya gitu. Iya. Kayak Biarkanlah ini pengalaman, tapi kan cuan hilang itu melayang gitu. Ya kalau yang mahal sebaiknya konsultasi dulu ke yang udah main lama. banyak kasus gitu banyak. Ya. Kan koi ada yang 20 ribuan tuh, 30 ribuan. Ya, Nah, itu aja. gitu aja. Cobain dulu, itu nggak mati berarti oke gitu. Tapi itu Buat tidak ini. menzolimi si ikan. Orang jadi dites main orang pai gitu. Enggak. Ya memang harus ada korban. kita maraban ikan pakai ikan hidup juga tidak menjolimi sebenarnya. Karena memang peruntukannya ya. Ya pertama ada riset juga sempat baca ternyata si ikan itu tidak punya saraf sakit. Jadi tidak tersiksa lah ketika Digoreng. kecamping. Ohnya. Pernah ada ikan hidup ekornya udah nggak ada, Iya, tinggal hilang. kepala siripnya udah nggak ada karena dimakan predator kan. Oh iya benar. Kita kan ngeliatnya kasihan ya. Sebenarnya dia nggak merasakan apa-apa juga sih ikannya. Iya, Cuman aneh itu bisa ngojain gitu. Iya, benar. Dia nggak punya saraf sakit. Yang nggak boleh mah ya pimpinan ngorbanin bawahan. Karena kan karyawan punya rasa sakit gitu ya. Nah, takutnya Dosen nanti juga manusia. Dosen juga manusia. Nah, sebaiknya atasan itu merekrutnya ikan. Ikan aja. Punya rasa sakit. Iya. Apalagi kalau weekend dikasih PR. CPR. Makanya kalau butuh loyalitas, hire aja anjing gitu. Cukup, detesmen monyet rimba. Oh, orang lembur Sabtu Minggu anjing bangke. Loyalitas lagi. Yuk, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas di sini tentang filtrasi air dan dalam kurung hobi ikan bisa memberikan sedikit masukan atau mungkin sharing-sharing cerita. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain dan Kalau itu misalnya ada yang menyanggah atau apa ya komen aja lah. komen aja kalau Yang misalnya ada lebih yang tahu misalnya. ada yang lebih jagoan atau ada yang Boleh, lebih pro sharing-sharing aja. atau misalkan tiba-tiba ada yang menghujat ya sok komen lah gitu. Nanti kita ngobrol bareng. Yang muntah gelut lah. Untuk capek ya gelut mah. Kita ngobrol tentang filtrasi ikan aja atau di kafe gitu atau di resto yang ada kolam ikannya bagus. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Halo. Teman-teman jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Siapa tahu bermanfaat. Sampai ketemu lagi masih bersama kita di obrolan tapi. Bye bye semuanya.